Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di tengah dunia yang semakin keras terhadap kebenaran, memberitakan Injil bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian yang tidak berasal dari diri sendiri, tetapi lahir dari kuasa doa dan kekuatan Roh Kudus. Renungan Gema hari ini mengangkat sebuah tema, berdoa supaya berani memberitakan Injil. Sebuah perenungan bersama yang mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya kita berdoa. Bukan hanya untuk keberanian diri sendiri, tetapi juga sebagai dukungan bagi semua pelayan Tuhan yang melayani di tengah tantangan zaman ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Di tengah dunia yang penuh kekacauan dan tekanan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber damai dan kekuatan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu pada hari ini. Penuhilah hati kami dengan kebenaran-Mu dan kobarkan semangat dalam hati kami agar kami berani memberitakan Injil kepada sesama kami. Pimpinlah perenungan Gema hari ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam surat Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Demikian sabda Tuhan. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Dalam perikop yang kita baca, Rasul Paulus bukan hanya meminta didoakan agar ada kebenaran yang keluar dari mulutnya, tetapi juga agar dia berani memberitakannya. Orang yang memiliki kebenaran Injil banyak yang tidak berani memberitakannya. Di era media sosial ini, banyak orang yang berani berteriak-teriak di depan mikrofon, tetapi tidak memiliki kebenaran Allah yang bisa mentransformasi kehidupan manusia. Rasul Paulus tidak mau seperti itu. Dia ingin memiliki kebenaran disertai keberanian untuk memberitakannya. Oleh karena itu dia meminta, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Pada saat itu Rasul Paulus berada di dalam penjara dan dia sedang dalam proses diadili. Tentu saja kekuatan politik bisa sangat menakutkan dan dapat membuat orang berkompromi. Rasul Paulus meminta jemaat untuk mendukungnya agar dia rela memikul salib, tidak takut terhadap tekanan, tidak berkompromi, dan dengan berani tetap membuka mulut untuk mengabarkan Injil. Banyak hal yang dapat membuat seorang pemberita firman Allah ciut hatinya. Misalnya penganiayaan, penderitaan, sakit penyakit, masalah keluarga, dan godaan-godaan dunia yang cenderung membuat seseorang tidak berani mengakui Yesus Kristus dan tidak berani memberitakan Injilnya secara terang-terangan. Saudaraku, jangan biarkan saudara-saudara seiman kita bergumul sendiri. Setiap anggota jemaat harus mengambil bagian. Marilah kita berlutut dan berdoa untuk mendukung para hamba Tuhan dan para pemberita Injil, agar hati mereka tidak ciut, melainkan tetap berani dan bersemangat mengabarkan Injil. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Kita membaca bahwa para murid merasa gentar ketika dunia bersatu melawan Injil Yesus Kristus.
Bagaimana jemaat merespon saat mereka berada dalam keadaan terjepit? Mereka berkumpul dan berdoa dengan tekun serta memohon, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Saudaraku, apakah Anda rindu melihat api Injil terus disebarkan dan kebenaran firman Allah terus ditaburkan? Apakah Anda rindu melihat bangkitnya orang-orang menjadi laskar-laskar Kristus yang gagah berani memberitakan Injil tentang kebenaran Allah? Berlututlah dan berdoalah. Sebagaimana Rasul Paulus memerlukan dukungan doa agar berani memberitakan Injil, demikian pula setiap hamba Tuhan di seluruh dunia memerlukan dukungan doa kita. Saudaraku, secara khusus mari kita mendoakan guru-guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, supaya mereka berani dan bersemangat mengajarkan kebenaran Allah dan mengabarkan Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Karuniakanlah kepada kami keberanian yang lahir dari persekutuan yang intim denganmu. Berikanlah kami hati yang terbakar oleh kasih akan Injil-Mu ya Allah. Agar hati kami tidak diam, tetapi bersaksi dengan penuh kasih dan kebenaran. Tolong kami untuk menjadi pendoa yang setia, mendukung saudara-saudara seiman dan para hamba-Mu yang Engkau panggil untuk memberitakan firman-Mu di tempat-tempat yang sulit. Kuatkan mereka ya Tuhan dalam setiap langkah pemberitaan Injil. Mohon Tuhan juga bangkitkan generasi yang tidak malu untuk memberitakan Injil. Sebab itulah kuasa Allah yang menyelamatkan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Kristus. Kami berdoa. Amin.